suwe Mbak. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Alhamdulillahi tas kabehane puji lahi kedue Allah al-wahid kang dat kang nyuci. Al-qahhari dat kang nyereng, al-azizi dat kang mulya, al-ghaffari dat kang akeh ngapura. Mukawirul laili kang bengaken wektu wengi alam nahari ngatasi rina tazkiratan krana ngilingaken diwil qulubi maring wong kang duweni pira-pira ati wal absori lan peningal ati wa tafsiratan lan krana meruaken lidawil albabi maring wong kang duweni akal kang sampurna wa i'tibari lan ngalap i'tibar ora ngarep pilih. Alladzi aiqadha alladzi rupane dat aiqadha kang ngilingaken sapa alladzi min khalqihi saking ciptaane alladzi man ing wong istofahu kang milih sapa Allah ing alladzi fazahadahum mongko ndadekaken sapa Allah ing man fi hadidari ing dalam ikilah desa atau omah dunya maksude wasawalahum lan nungkulaken sapa Allah ing man bimuraqabatin kelawan nginjen-nginjen Allah artinya mendekat wa adabihi wa idamatil iftikari lan nglanggeni oleh angen-angen ai ila kudratillah maring kuasane Allah wa mulazamatil itqadi wal adhkari lan netepi pitutur lan pira-pira pepeling faqahum lan paring pitulung sapa Allah iman lid biltulubi fi taatihi ing dalem ngabekti Allah wa tahubilan cawis-cawis didaril qarori krana desa kang tetep atau kang langgeng wal hadri lan ngedawi mimma saking barang yuskhituhu kang bendu sapa Allah iman wa yujibulan majibaken sapa Allah darul bawari ing desa sunatan iki wal muhafadzati lan ngrekso ala dzalika ngatasi mengkono matur mata ghairil ahwali sertane owae pira-pira tingkah wal aqwari lan pira-pira apa iki pakerti. Artinya dalam keterangan mukadimah yang pertama ini tentu yang pertama diucapkan adalah segala puji bagi Allah. Kalau biasa kita jelaskan ada 4 macam. Pujian itu ada 4 macam. Pertama adalah Allah kepada Allah, Allah kepada manusia, manusia kepada Allah, dan manusia kepada manusia. Allah kepada Allah seperti contoh innallaha ghafurur rahim, innallaha azizun karim. Allah memuji dirinya sendiri seperti statement bahwasanya sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun. Sing dawuh Allah sing disebut ya Allah menyebut atau memuliakan manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kalian adalah orang yang paling bertakwa. Tapi khitabnya atau tujuannya adalah untuk menyebut manusia. Kemudian manusia menyebut Allah atau astagfirullahaladzim, subhanallah, itu merupakan pujian manusia kepada Allah. Dan yang terakhir manusia memuji manusia. Seperti halnya ketika kita membaca sholawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina. Qurrati ayun itu berarti kekasih hati. Habib itu kekasih, jadi untuk menjelaskan kata kekasih kita menyebut segala versi kata tentang kekasih. Atau mungkin ketika kita memuji ke sesama teman dan sebagainya itu, ini cakupan dari alhamdulillah itu adalah 4 aspek. Kemudian di belakang-belakangnya itu merupakan sifat dari Allah Al-Wahid, zat yang Maha Esa, Al-Qahhar, zat yang berhak untuk memaksa, Al-Aziz, zat yang mulia, Al-Ghaffar, yang banyak mengampuni. Mukawwirul laili 'alan nahar, kemudian memberikan pergantian siang dan malam. Artinya kalau kita ambil hikmahnya bahwa setiap sesuatu itu membutuhkan keseimbangan.
Stres tok kayaknya. Seneng tok gak mungkin. Tapi ibarat roda berputar. Ya jauh sampai roda berputar ada nang disor pas kempes bisa. Enak. Tazkiratan li ulil qulubi. Ada li ulil qulub, ada li ulil albab. Yang dimaksud dengan ulil qulub adalah orang yang kalau secara terjemah letterlek atau konteks tekstual itu adalah ulil qulub ini yang dimaksud orang yang memiliki hati. Tapi yang dimaksud dalam konteks ini ulil qulub itu ya orang yang menggunakan hatinya. Ditambahi wal absori dan juga penglihatan mata batin atau bahasa mudah kita itu nurani. Secara wong Jawa sak gedeng-gedeng karo wong kan ono istilah pepatah tega lorone gak tega patine. Urip gregetno sedeng mati ya di sepuro dhewe. Kadang kita juga melihat sesuatu yang tidak tampak itu melalui penglihatan mata batin. Karena kalau dikatakan kita kembali kepada sifat Allah dalam satu yang jumlahnya 20 itu yang pertama kan diawali dengan sifat wujud atau ada. Yang namanya ada, kalau konotasinya adalah menggunakan panca indera, berarti sesuatu yang tampak, yang bisa dilihat melalui mata kepala kita. Padahal kalau lebih lengkap semestinya sesuatu itu tidak harus tampak untuk dikatakan ada. Ya kayak angin, entut, kemudian dan yang lain-lain itu bisa kita rasakan keberadaannya tapi tidak kita saksikan wujudnya. Kita kan nggak bisa pegang angin. Memang iso nyekel angin, diwadahi iso tapi itu muncul. Entut diwadahi nang resek kok dikira-kira koncone bahaya iki. Alladzi aqada man khalafa wan khalqa man istafa. Berarti Allah mengingatkan kita untuk Allah itu mengingatkan kita terhadap penciptaannya yang paling dipilih atau yang paling dimuliakan. Tidak lain adalah Rasulullah Muhammad. Fazahatum fi hadidar wa sawwalahu bi mulqabati. Jadi Allah memang membuat orang-orang ini yang mengikuti Rasul itu dijadikan sebagai orang yang zuhud. Bahasa Jawa itu kan bahasa Jawa itu toko dunia. Kata-kata pertapaan pada dunia itu tidak sampai memasukkan dunia nang ngene jero ati. Prakteknya memang banyak para sufi ini kemudian tidak menyentuh perkara-perkara dunia, tapi tidak semuanya seperti itu. Intinya kan seperti ini, mau kita punya dunia, mau tidak punya dunia, kalau sebenarnya intinya hidup kan kembali kepada kewajiban. Hanya saja kadang seringkali urusan dunia itu mengharai apa kita mau ketika urusan dunia kita besarkan, maka itu akan menjadi besar meskipun tak ngefek. Satu contoh begini, tanpa kita tidak kita kesampaikan dulu lah masalah ikhtiar. Satu contoh, apakah kita bisa menebak bahwa yang namanya awak dhewe iku sugih apa gak sugih? Secara kenyataan itu terwujud, bahkan ibarat nikmat sebelum kita minta mesti kayak ini. Logikanya sederhananya saja, untuk sekira-kira setengah jam ke depan apa yang terjadi ada karo sak tajam-tajam menungso, bahkan yang paling tajam pun itu pun menggunakan firasat yang memang merupakan karunia dari Allah. Maka kata-kata zuhud ini kalau ditarik adalah bagaimana awak dhewe gak sampai tergantung dengan urusan dunia. Kalau praktek simpelnya krungu adzan langsung sholat, karena itu merupakan kewajiban. Apakah nanti sholatnya itu khusyuk atau tidak sudah beda pembahasan. Tapi dalam segi tuntutan, kalau sudah kewajiban itu datang, ya wis langsung dikerjakan. Mbok itu mau dalam keadaan kiri, mbok dalam keadaan suki, entah apakah itu nanti khusyuk atau tidak, itu konteks yang lain. Yang paling penting, dasar yang paling utama adalah bagaimana kita menjalankan satu kewajiban.
Dan itu tidak terikat pada status. Mbok iku mau dia iku preman, mbok mau dia seorang agamawan dan sebagainya. Semua hamba di mata Allah itu sama, semua bisa berubah. Kembali lagi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah memilih para kekasihnya ini untuk kemudian dijadikan zuhud di dunia, diberikan kesempatan untuk muraqabah. Isanya dana pangeran itu wis termasuk nikmat paling gede. Satu contoh, kadang ketika kita bermaksiat, terus dipikir-pikir asine ade lho gak kepengin maksiat. Kok moro-moro ngakoni maksiat ya. Ono sing tobat, ono sing keterusan. Secara skema kadang harus ditebak. Seorang pemuka agama justru melakukan hal yang menodai agama atau sisi keagamaannya dia. Di sisi lain, banyak orang yang mungkin secara kasta atau secara status dia itu bukan agamawan, enggak pati paham agama, tapi kegiatan tapi dia itu termasuk sangat religius. Urusan diterima gak diterima itu sudah urusan lain. Tapi secara yang kasat mata, kalau kita pakai panca indera, kebesaran Allah niku mudah untuk ditemukan, bahkan tanpa kita cari. Konteks begini kuwau. Kembali lagi bahwa kualitas keimanan itu seringkali memang harus diminta. Pada kali ketika kita baca doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait. Artinya kan, ya Allah berikan saya petunjuk. Wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Itu kan donga supaya dioleh hidayah. Di hidayah itu ya kita upayakan. Sisanya maksudnya itu apakah nanti diberi atau tidaknya itu urusannya sing nggawe hidayah, sing hidayah. Ahmadu ablahu hamdan wa azkahu. Bahwa segala puji dan puncak segala pujian wa asmalahu wa anmahu wa asyhadu an la ilaha illallah al-barzul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya temene Gusti kita Muhammad iku kawulane Allah lan utusane Allah, wa habibu wa khalilu lan kekasih Allah, tegese kekasih parake Allah. Al-hadi ila siratim mustaqim, kang nuduhaken maring dalan kang lurus, wa ilan ngajak ila dinin qawimin, maring agama kang cecek. Sholawatullah utawi rahmat ta'zimi Allah wa mala wa sholatuhu lan kawula salam lan salami Allah rupa keselamatan iku alaihi mugi tetep ing atase Kanjeng Nabi wala sa'irin nabi lan ing atase sekarine pira-pira nabi wa ali kullin lan ing atase keluargane kabeh wasairis sholihin sekarine pira-pira wong saleh. Amma ba'du faqad qala Allah, satemene Allah dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ora ndadekno ingsun ing jin lan manungsa kecuali nglakoni ibadah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ora ngarepno sapa ingsun saking nas lan jin, saking rezeki lan perkara, ora ngarepno ingsun saking oleh mangan, oleh paring panganan. Wa hadza tasrihun utawi ikilah keterangan bi annahum khuliqu lil ibadah. Satemene jin lan manungsa iku den ciptakaken krana ngabek utawa krana ngawula. Fa haqqa alaihimul i'tina'u bima khuliqu. Mongko wajib ing atase nas lan jin lan nemen-nemeni bima lan perkara kang nyiptakno sapa kang den ciptakaken sapa nas lan jin. Lahu wa iradu lan mingu an hududid dunya saking pira-pira bagian dunya bizzahadati kelawan zuhud. Fa inna mongko sak temene dunya iku rufa iku udaru nafatin. Desa kang rusak la mahalla ikhlatin ora panggonan kang langgeng. Wa markab uburin lan temen lang apa iki tumeka nggon gantung la manzul kuburin wa masyru'in fi shami. Nemane alhamdulillah mesti sholawat. Jadi seringkali ya,
kita mengamati entah itu sambutan dalam forum yang tidak resmi, semi resmi, sampai resmi, alhamdulillah tradisi kita itu pasti membaca hamdalah dan sholawat. Yang paling sering kan alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Hikmahnya apa? Hikmahnya di situ memang. Di setiap pembicaraan sebenarnya paling penting adalah pertama kalinya diawali dengan membaca bismillah. Karena sudah jelas kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Setiap sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah maka barokahnya terputus. Kami sing api runtutannya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Kadang bismillah lali langsung alhamdulillah. Ya api cuma kurang sempurna. Artinya tidak mengurangi, tapi andai kata ditambahkan maka jadinya lebih jos lah. Jadi runtut ini sudah menjadi aturan paten. Kalau di kitab manapun, kitab ulama ini itu pasti mengawali dengan hamdalah disusul dengan sholawat. Nah, menarik dalam konteks ini tadi disebutkan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibu wa khalilu. Habib dan khalil itu sama-sama maknanya kekasih. Tapi nabi yang bergelar Khalilullah itu adalah Nabiullah Ibrahim. Yang bergelar Habibullah adalah Nabiullah Muhammad atau Rasulullah. Yang bergelar Kalimullah itu Nabiullah Isa atau Musa ya? Musa. Nah, nabi-nabi ini kemudian tergolong dalam ulil azmi yang kita tahu dalam konteks pelajaran itu ya. Nanti nabi niku ini untuk sejarah sak semerap kula. Seluruh nabi yang kita tahu bahwa Nabiullah Ibrahim itu juga disebut sebagai bapak tauhid. Punya istri 2. Istri pertama niku Sarah, yang kemudian karena pada waktu kejadian menghadap pada Namrud ditakut iku sapa jawabannya dengan politik itu saudaraku. Dari bojone. Gak ngono. Ada konsekuensi yang gak bagus. Akhirnya kemudian diladeni nang kono ambek seorang hamba sahanya. Sekarang kulitnya mungkin saya sama kau tahu sejarah itu kulitnya agak gelap, biayu. Lah karena sampai usia tua Ibrahim tidak kunjung memiliki putra, maka istilah Dewi Sarah kalau kita manggilnya itu malah justru meminta Nabiullah Ibrahim untuk menikahi Hajar. Pada waktu menikahi Hajar malah punya keturunan akhirnya jenenge Ismail. Perintah Allah turun tanpa banyak bicara, Hajar dibawa diajak ke satu tempat di kosong waktu niku. Maka yang seperti kita tahu sekarang terkenallah kisah keluarnya air Zam-Zam. Ketika keluar air Zam-Zam maka barulah di kota Mekah itu kemudian mulai ramai penduduk. Saat turunnya kosong padang pasir, pegunungan batu. Berkembang ternyata setelah Ismail lahir, Sarah istri pertama itu mengandung. Lahirlah yang namanya Ishak. Ishak niku nggak ada putra jenenge Yakub. Yakub niku nggak ada putra jumlahnya 12. Istrinya 2. Makanya istrinya siji eman kan. Coba kan ora. Istri siji eman, apa mana gak duwe istri ya tambah eman mana. Dari istri pertama itu memiliki anak jumlahnya 10. Dari istri kedua memiliki anak jumlahnya 2. Yaitu Nabi Yusuf sama Binyamin. Yang pada waktu itu sangat monumental
diabadikan dalam Al-Qur'an. Walam ra'a apa sih melihat 12 sujud itu loh. Nah, itu surat pegulan ini. Kahfi ini gak salah ya. Oh, itu kahfi kok pokoknya ini mimpinya saya melihat 10 bintang apa ini bersujud padaku ini loh. Nah, itu ayatnya. Itulah kemudian yang menarik. Di keturunan sing istri pertama itu sing jenenge Yahuda. Setelah ada masyhur kisah ya, Nabi iri nang Nabi Yusuf, kemudian dimasukkan ke sumur, jadikan budak, diangkat derajatnya karo Allah. Lah yang beberapa ada yang menarik, jadi salah sijine ini. Setiap nabi itu sudah diberitahu bahwasanya nanti ada utusan yang terakhir, yakni Rasul yang untuk menyempurnakan. Bahkan ya ada sering maca tiba khuliqa adama min nuri Muhammad. Nabi Yusuf niku mendapatkan wasiat. Nek wis susah nemen atine iku dikongkon nyekel kalung nek gak salah. Kalung iku tulisannya Kanjeng Nabi Muhammad. Amat iku susah nemen difitnah Zulaikha waktu niku. Jadi juga wis mentok nyekel kalung. Hebatnya setelah kalung niku dipegang, dirasakno ditawasuli mungkin bahasa kita nih. Hatinya kemudian menjadi tenang. Satu saat pasti diceritakan bahwasanya ketika Nabi Yusuf juga bertanya, sebenarnya ini apa? Ketika saya diutus untuk mungkin bersolawat untuk orang ini, ternyata yang dijelaskan bahwasanya itu adalah Nabi yang terakhir. Makanya nggak heran ketika sing paling geweting atau paling tidak menerima atau tidak mengakui kenabian, sebenarnya mereka sudah tahu ajarannya tapi menolak itu adalah Bani Israel. Bani Israel kan ya rata unik dalam sejarahnya. Setiap nabi itu kelahiran Israel. Ishak, mudun Yakub, mudun Yusuf. Mereka itu masa fatrah, gak ada kenabian kan. Pasca Nabi Isa nih gak salah ya. Ini justru nabi gak teko Israel, gak teko jalur Ishak. Jalur Ismail. Jadi Israel saya sampai disor terakhir dong lewat Ismail. Nanti mereka sudah tahu bahwasanya Rasul Muhammad itu akan diangkat menjadi Rasul, tapi tidak terima karena klan tidak berasal dari klan Quraisy. Itu tidak berasal dari klan Israel. Nah, ada fakta yang mengatakan, mungkin dalam fakta juga sudah dijelaskan bahwa salah satu ras yang unggul niku Israel atau Yahudi yang sekarang yang terkenal niku sama Quraisy. Secara kapasitas pikiran untuk menyerap ilmu ngetop. Beberapa turunan Israel, beberapa turunan Quraisy yang masyhur di kita ada yang saya kenal. Imam Syafi'i, Abdul Qadir Jilani. Di jalur Nabi, makanya orang-orang disebut kemudian sebagai niki, namanya keturunan Quraisy. Dalam fakih misalkan wong padha pintere, umure padha, kemampuane top, maka nasabnya dilihat. Oh iki nasabnya Quraisy, dia diutamakan untuk menjadi imam sholat. Sejarahnya seperti itu. Kemudian berkembanglah Islam kemana-mana. Sampai saya kisah lagi rame itu masalah nasab. Jadi perkembangannya itu lebih jauh kali ini. Wah ada tasrihun sampun ya. Nanti keterangan bahwasanya memang tujuan manusia diciptakan dan jin itu untuk beribadah kepada Allah. Wal ayatu fi hadil makna katsiratun, utawi pira-pira ayat yang dalam ikilah makna iku akeh. Walaqad ahsanal qail lan temen gawe bagus sapa kang ngedhawuh innalillahi ibadan futona tolakut dunya wa khaful fatana. Syair, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang sangat cerdas di mana mereka mentalak dunia dan takut kepada fitnah-fitnah. Konteks fitnah ini itu fitnah ya, lebih kecil daripada pembunuhan ya. Fitnah itu makna lebih luasnya adalah cobaan. Makanya misalkan koyo anak, istri,
harta itu adalah fitnah. Itu gak digoroi gini, tapi lebih tepatnya mereka itu cobaan. Enak itu cobaan, gak enak itu cobaan. Gak nawani lho ya. Kula kepengin dicoba sing enak. Aku ya gelem. Intinya dicoba tok. Iku sing membarai bahaya. Ini yang perlu kita tekankan adalah saat kita diuji, pastikan bahwasanya kita diuji itu dalam rangka untuk dinaikkan derajatnya. Yang bahaya ketika kita diuji dalam rangka untuk diadab, iki sing bahaya. Sorry. Funadharu fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watona. Angen-angen sapa ibad fiha ing dalem. Fiha ing dalem dunya. Falamma alimu nalikane ngerti sapa ibad annaha laysat li hayyin watona. Sak temene dunya iku ora ana gawe wong urip atau nggon tetep. Artinya orang-orang alim ini oleh Allah diberikan karunia bahwa dia tahu dunia adalah bukan tempat yang abadi. Ini bentuk kalimat sederhana tapi sangat visioner dan sangat berarti. Wongku mungkin wedi dosa, tapi burung karuan ngerti kenapa dia ngedoi dosa. Mungkin kesadaran ini bisa dibangun ketika kita harus mengarahkan orang lain supaya tidak melakukan dosa atau dalam tanda lain kita berdakwah. Misalkan bahasan dunia gak tetap ini ngediri ngerti ini, nantinya gak salah wasis ya. Siji, biasanya untuk pembuktian itu bahwasanya kita itu mantep. Ini kita dasarnya siji, wedi mati taklah. Misal takon ini, misalkan besok kita mati, dereng siap kula wis siap. Sing nomor loro, andai kata dicoba, wis terus kan coba gak selamanya. 90% pada mesti sambat. Dan ketentuan-ketentuan yang lain. Makanya ini disebut orang alim ketika ada orang meyakini dunia itu tidak selamanya, saat dia diuji gak sambat, dijak mati tambah seneng, dijak sorot tambah milih. Jadi kan top nih. Makanya wali ini gak akeh. Soalnya lakonnya angel. Ini gampang jadi wali kabeh. Wali murid ini gampang. Jaluha bi jannatin wa takhudhu sholihal a'mali fiha subhana. Fa idza kana halaha ma wasaftu wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtu fa qala mukallafin ayyadhaba bi nafsihi madhabal akhyar. Maka wajib ngatasi wong kang mukallaf lunga sapa mukallaf bi nafsi kana awake mukallaf madhabal akhyari ing nggon manute wong kang bagus. Waya seluku maslaka ulin nuha lan ngambah dalane wong kang duweni ati akal wal absor lan peninggal ati. Wa tahaba lima syartu ilaihi. Ya. Wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Ini itu mukadimah. Jadi intinya secara runtut bahwa awak dewi itu ketika mungkin mencari ilmu itu sifatnya itu penting. Mencari ilmu ini konteksnya luas. Yang menarik, yang diwajibkan atas orang Islam itu ada namanya rukun Islam. Jumlahnya ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Masing-masing dari 5 kewajiban ini itu ada ayatnya, dan ayatnya memang berbentuk perintah. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Kumis sholat, dirikan sholat, tunaikan zakat, jalankan haji jika mampu. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Selainnya itu konteksnya biasanya lebih baik. Contoh kayak khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu yang membaca Al-Qur'an dan mempelajari, dan mengajarkan. Khairukum khiyarakum min nafs. Khairukum ahsanul khuluq. Sebaik-baik kamu yang
tata keramanya baik. Begitu juga dengan khairukum yang lain. Lah menuntut ilmu konteksnya sederhana tapi tegas. Tolabul ilmi fardhatun. Ada kata fardhu di dalamnya. Dan tidak di luar rukun Islam. Aku insya Allah belum ditemu apa tidak disebutkan seperti itu. Ini diwajibkan selain dari rukun Islam mencari ilmu karena kualitas agamanya seseorang itu juga tergantung ilmu yang dia miliki. Nah, ini senajan mungkin awak dewi ini agak salah ya ketika mau kita dan sebagainya. Makanya yang menarik adalah bahwasanya di dalam satu majelis ilmu itu seperti taman surga menanggung minta ya pokoknya bagaimanapun kalau kita mengacu pada ta'lim mustafid dan fikul di waktu berarti bagaimana dalam setiap waktu ada hiasan-hiasan ilmu. Semoga bermanfaat pada mukadimah kali ini. Selanjutnya nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas masuk pada bab awal. Jadi mukadimah yang awali mungkin paling barokah. Angsali dari Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten cingkau men. Sopo? Cep. Ya akun dodolan niku. MSC. Mboten napa sing namanya? Wongi sing komen. Kayak kenal jenengan kok nih, Mas. Sing nge-like 2.500. Sing ngelek apa? Iku ah, Payu. Jual. TikTok. Total tayangan 346. Lapan bang sing paling akeh ngelek wong piro pean? Ngelek. Napa? Lagi ngelek iki. Nggih. Ya akhir orang mengatur. Mending ngaji buat ganti Jumat apa orang minggu pisan seminggu pisan dimatengi. Mesti santo. Iya sing mau abot lho iku. Tenan abot biasane wong nek gak tau ya maca gling. Iki ngono bener. Enggak, ini kebiasaan aja nih. Sakne. Iki kok sing komen iki sinten iki? Amit. Daisus. Dayat. Oh iki sih. Lah. Dodolan sepatu jan iki. Dodolan sepatu dia itu. Wono teng Bang Malen. Suwe mboten WA ganti kok ini. Tuh, delok sampe nyake kalau sing anu. Iki kalau sing anu. Mboten. Iki. Tapi ini sing serentak enten sing bertahan 5. Gak sing wong ndukur sing wong estri wong rada tuwek kok ini kok sing biru niku. Yo nama YouTube ansor. Niki kan email tabarukan. Iya. Tapi mun sakit niku verifikasi 1 hari niku. Sik diproses di notaris. Di komite apa mau? Aku masih sehat Gus. Aku mau cerita apa? Put, kamu sekolah lulus kan? Nggih. Terus lagi? Kamu damel? Nggih. Kamu di? Bengkel. Lho iki durung tak pandang. Bengkel pundi kan? Jamanan.